Bu Caci mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di pertemuan yang ketiga. Jadi ini pertemuan kita yang ketiga. Nanti pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu terkait gerak benda. Nah, ini juga sudah pernah kalian terima di SMP, SMA juga ada gitu ya terkait gerak benda. Nanti kita sifatnya hanya mengulang. Jadi yang sudah ada kita pelajari lagi begitu. Kemudian untuk tugas individu yang pertama kemarin ya terkait latihan soal tentang pengukuran, untuk nilai belum Bu Caci nilai, mohon maaf. Tapi untuk di SIA itu sebenarnya ke 6-6-nya, jadi kalian semua itu sudah mengumpulkan di SIA, hanya saja ada 2 mahasiswa yang hasilnya itu tidak terupload gitu. Nanti mungkin ada yang double di WA, jadi nanti bisa Bu Caci lihat di WA. Nah, nanti kalau misalkan kok nama yang belum ada itu tidak ada juga di WA, di SIA juga tidak ada, nanti Bu Caci kabari setelah perkuliahan hari ini. Jadi bisa dikirim ulang gitu ya di WA Bu Caci gitu. Mohon ditunggu nanti terkait penilaian untuk tugas yang pertama. Oke, Bu Caci izin share screen dulu untuk materi kita hari ini. Silahkan disimak, tentunya sudah dilihat bahwa tugas kalian untuk pokok bahasan atau perkuliahan hari ini adalah membuat mind mapping gitu ya. Jadi kalian nanti persiapan untuk membuat mind mapping pokok bahasan gerak benda. Gitu. Nanti materi perkuliahan kita ini Bu Caci upload di channelnya Bu Caci untuk perkuliahan yang pertama kemarin terkait pengukuran. Mohon maaf belum sempat Bu Caci upload. Jadi nanti mungkin ada 2 video, yaitu video di perkuliahan yang kedua dan video perkuliahan kita yang ketiga hari ini. Nah, nanti bisa sebagai referensi untuk membuat mind mapping pokok bahasan kita. Tuh. PPT Bu Caci terlihat? Lihat Bu. Oke. Hari ini yang akan kita bahas yaitu gerak benda dalam 1 dimensi khususnya, karena nanti ada gerak benda juga dalam 2 dimensi. Nah, hari ini fokus ke gerak benda dalam 1 dimensi. Kemudian sub pokok bahasan yang akan kita bahas di hari ini yaitu pertama terkait jarak dan perpindahan, kemudian terkait kelajuan dan kecepatan, kemudian ada gerak lurus beraturan atau yang disingkat GLB, kemudian ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan, kemudian ada GCB, gerak jatuh bebas, ada GVA, gerak vertikal ke atas, dan GVB, gerak vertikal ke bawah. Jadi itu ada 7 sub pokok bahasan yang nantinya akan kita bahas untuk hari ini. Oke, dari yang pertama dulu, yaitu terkait jarak dan perpindahan. Untuk definisinya dapat dilihat di slide-nya Bu Caci, gitu ya. Jadi jarak dan perpindahan itu keduanya adalah besaran fisika yang saling berhubungan dan memiliki dimensi yang sama. Jadi mereka itu adalah kedua-duanya besaran yang ada di fisika. Untuk perbedaannya,
jarak itu panjang lintasan yang dilalui oleh benda. Sedangkan perpindahan itu dilihat dari perubahan kedudukan benda. Jadi jarak ini merupakan besaran skalar, sedangkan untuk perpindahan ini besaran vektor. Kemarin di pertemuan kedua kalian kan sudah belajar terkait jenis besaran. Ada besaran skalar, ada besaran vektor. Berarti kalau dia dikatakan sebagai besaran skalar, berarti dia hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Tapi ketika dia dikatakan sebagai besaran vektor, berarti memiliki nilai sekaligus memiliki arah. Gitu. Kalian bisa lihat di gambar yang Bu Caci tunjukkan di slide. Di situ ada sebuah benda gitu ya. Awalnya ada di titik A. Kemudian benda tersebut, jadi benda di titik A ini kemudian bergerak ke timur. Kalau menurut ini berarti ke timur ya. Ke timur dengan arah atau dengan sejauh 5 satuan. Jadi benda awalnya di titik A, dia bergerak ke timur sejauh 5 satuan. Kemudian dia bergerak lagi ke selatan, gitu ya, sejauh 5 satuan juga. Kemudian dia bergerak lagi ke timur, sejauh 7 satuan. Nah, ini dikatakan sebagai titik akhir karena dia berhenti. Ini Bu Caci kasih simbol titik B, gitu ya. Nah, dilihat dari hal tersebut ya, yang sudah dilakukan oleh benda tadi, mulai dari titik awal yaitu titik A sampai di titik akhirnya yaitu titik B. Nah, berarti jarak yang ditempuh berapa gitu. Ya. Kalau jarak tadi kan panjang lintasan yang dilalui oleh benda, berarti semuanya dijumlahkan. Lintasannya tadi ke timur, kemudian ke selatan, kemudian ke timur lagi, dijumlahkan semua. Jadi 5 satuan ditambah 5 satuan, kemudian ditambah lagi 7 satuan. Sehingga jumlahnya adalah 17 satuan. Itu untuk jarak. Kemudian, kalau dilihat dari definisi perpindahan tadi, berarti perpindahan yang dialami oleh benda ini yaitu dilihat dari titik awal dan titik akhirnya, yaitu titik A dan titik B. Nah, dilihat dari titik A dan titik B, berarti berapa perpindahannya? Berarti kita hitung, kita buat segitiga siku-siku ya, untuk menghitung ini sisi miringnya. Berarti kan ini Bu Caci pakai bantuan titik O. Nah, berarti kita hitung dari O ke A ini, berarti kan sama dengan sisi yang bagian ini, berarti kan 5 satuan. Di O ke A ini 5 satuan. Kemudian O ke B, berarti ada berapa satuan? Berarti 5 ini ya, 5 ditambah 7, berarti ada 12 satuan. Sehingga perpindahannya kita kita hitung menggunakan Pitagoras, di mana sisi miring itu merupakan akar dari 5 satuan dikuadratkan ditambah 12 satuan dikuadratkan. Itu merupakan perpindahannya. Dilihat dari titik A dan titik B. Tuh. Oke, kita lanjutkan ke kelajuan dan kecepatan. Sebelum Bu Caci lanjutkan, mungkin ada pertanyaan terkait yang slide sebelumnya ini, yang terkait jarak dan perpindahan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, gitu, terkait gambar ini. Belum, Bu. Belum, berarti sudah paham ya bedanya antara jarak dan perpindahan. Ya, insya Allah sudah.
Oke, kalau begitu Bu Caci lanjutkan. Kita lanjut ke sub pokok bahasan berikutnya, yaitu terkait kelajuan dan kecepatan. Nah, untuk definisinya, kelajuan adalah jarak persatuan waktu, sedangkan kecepatan itu perpindahan persatuan waktu. Kalau dilihat ya, dari jenis besarannya, untuk kelajuan ini masuk dalam besaran skalar, sedangkan kecepatan ini masuk dalam besaran vektor, gitu ya. Sehingga kecepatan ini punya nilai dan arah, sedangkan kelajuan hanya memiliki nilai. Nah, melanjutkan tadi gitu ya, ini ada gambar yang sama, tapi kita lihat dulu untuk satuan ya, kelajuan dan kecepatan ini memiliki satuan SI yang sama, yaitu meter per sekon. Kemudian mereka berdua itu juga punya dimensi yang sama, yaitu LT pangkat min 1. Pertemuan kemarin kan kita sudah membahas terkait dimensi. Jadi dimensi ini bisa kita lihat ya secara cepat dari satuannya gitu ya. Karena dia meter per sekon, berarti kan meter itu dimensinya L untuk besaran panjang, kemudian sekon itu untuk besaran waktu dia punya dimensi T, sehingga dimensi untuk kecepatan dan kelajuan sama, yaitu L T pangkat min 1. Oke, dari gambar yang tadi ya, yang tadi kan kita sudah menghitung antara jarak dan perpindahannya. Nah, untuk kelajuan itu jarak per satuan waktu, sedangkan kecepatan itu perpindahan per satuan waktu. Tadi ketemu bahwa jarak yang dilakukan oleh benda itu sejauh berapa tadi? Sejauh 17 satuan. Sedangkan untuk perpindahan yang dilakukan oleh benda tadi sudah kita hitung juga, ketemunya yaitu menggunakan Pythagoras tadi, dan ketemunya adalah 13 satuan. Nah, jika ada pernyataan bahwa benda tersebut ya dapat berpindah itu dari titik A ke titik B gitu dengan melakukan serangkaian jarak gitu ya, maka dia ternyata butuh waktu 10 sekon. Nah, berarti kelajuannya adalah 17 satuan per 10 sekon, ketemunya 1,7. Sedangkan untuk kecepatan kan berarti perpindahan per waktu, berarti tadi perpindahannya ketemunya 13, waktunya 10 sekon, berarti kecepatannya ketemu 1,3 gitu. Ada pertanyaan? Dapat dipahami yang disampaikan Bu Caci? Oke, Caci lanjutkan. Sekarang ke sub pokok bahasan berikutnya, yaitu terkait GLB. GLB itu gerak lurus beraturan. Nah, suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan atau GLB jika lintasan yang dilalui benda itu berupa bidang lurus atau garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap untuk setiap saat. Jadi cirinya untuk GLB itu kecepatannya tetap, tidak ada percepatan atau percepatannya adalah 0 gitu. Nah, untuk contohnya dapat dilihat di tabelnya Bu Caci gitu ya. Itu ada 10 itu ada 4 gitu ya. 4 yang tercatat
Itu terkait perpindahan dan waktunya. Untuk yang pertama, data yang pertama, itu perpindahannya 10 meter, waktu yang diperlukan adalah 1 sekon. Kemudian perpindahannya 20 meter, waktu yang diperlukan adalah 2 sekon. Selanjutnya perpindahan 30 meter, waktu yang diperlukan 3 sekon. Dan berikutnya, selanjutnya dia bergerak lagi, perpindahannya 40 meter, waktu yang diperlukan adalah 4 sekon. Nah, dari data di tabel tersebut ya, maka kecepatan itu dapat dihitung dari perpindahan per waktu. Nah, untuk data yang pertama misalkan. Nah, data yang pertama berarti 10/1. Ketemunya adalah 10 meter per sekon. Kemudian untuk data yang kedua, berapa kecepatannya? Berarti kan 20/2. Ketemunya adalah 10 meter per sekon. Bagaimana dengan data yang ketiga? Berapa kecepatannya? Coba Mas Denny, berapa Mas Denny? 10, Bu. 30 dibagi 3. Nah, 30 dibagi 3. Data yang keempat, Mbak Aza. 10, Bu. 10 dari mana, Mbak? Dari tahunnya dari mana? 40 bagi 4. Nah, 40 dibagi 4. Nah, kalau dilihat dari kecepatan, mulai dari data yang pertama, kedua, ketiga, keempat, berarti kecepatannya bagaimana, Mbak Aza? Maaf, Bu, tadi belum kedengaran tadi. Gimana, Bu? Ulang. Diulang. Oke, kalau dilihat dari data yang pertama sampai yang keempat, itu kecepatannya bagaimana, Mbak? Kecepatannya tetap, Bu. Yaitu? Yaitu 10. Iya, Karena 10. Karena GLB. Ya, karena dia GLB. Jadi kalau dilihat dari data yang tercatat ya pada perpindahan dan waktunya, ketemulah bahwa kecepatannya adalah tetap, yaitu 10 meter per sekon. Sehingga benda yang bergerak ya, di mana datanya ditunjukkan oleh tabel, itu mengalami GLB, gerak lurus beraturan. Kemudian bagaimana dengan percepatannya? Nah, percepatan itu dirumuskan dari kecepatan dibagi waktu. Semisal untuk ini ya, untuk kecepatan yang kedua tadi kan ketemunya 10 juga. Kemudian kecepatan yang ke-1 ketemunya juga 10 juga. Ketemunya 10. Berarti percepatannya kan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Berarti ketemunya ya 10 dikurangi 10 dibagi 2 dikurangi 1. Kan waktunya 2 sekon untuk data yang kedua dan 1 sekon untuk data yang pertama. Nah, sehingga 10 dikurangi 10 kan 0. 2 dikurangi 1, 1. Berarti 0 dibagi 1. 0 bagi 1 ketemunya adalah 0. Nah, dari sini berarti menunjukkan dilihat dari percepatan untuk data yang di tabel ungu ini berarti adalah 0. Kecepatannya 0. Sehingga ciri dari GLB sama dengan yang sudah dinyatakan tadi bahwa kecepatannya tetap dan percepatannya sama dengan 0. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan untuk sub pokok bahasan yang berikutnya, yaitu terkait GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk definisinya, GLBB ini gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah, tapi perubahannya beraturan. Gitu. Sehingga nanti percepatannya tetap, nilai percepatannya tetap, kalau nilai kecepatannya berubah. Jadi
dia sudah memiliki percepatan gitu. Kalau GLB tadi kan percepatannya sama dengan 0, jadi tidak punya percepatan. Yang tetap adalah kecepatannya gitu. Sedangkan untuk jenisnya GLBB ini ada dua, ada GLBB dipercepat dan ada GLBB diperlambat. Nah, untuk rumusnya ini ada 3 gitu ya. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus AT, A kali T. Kemudian ada S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Kemudian rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Nah, untuk ini kan menggunakan simbol ya, tentunya kalian sudah tahu apa belum? Mungkin ada yang lupa, ada yang masih ingat ya. Untuk VT berarti kecepatan akhir, sedangkan V0 berarti kecepatan awal. Itu. Kemudian untuk A berarti apa? Percepatan. Nah, sedangkan T berarti waktu. Sedangkan yang berikutnya, simbol S menyatakan jarak untuk perpindahan. Ya. Jadi yang wajib diketahui gitu ya untuk mengerjakan soal-soal nanti itu 3 rumus ini gitu. Kemudian untuk tanda plus minus itu menunjukkan bagaimana? Mbak Vita, mana suaranya Mbak Vita? Iya, Bu. Nah, tanda positif digunakan jika apa, Mbak? Tanda negatif digunakan jika apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke. Minta bantuan Mas Dini. Ini loh. Oke. Ini kan ada 2 tanda toh, positif sama negatif. Kan tidak mungkin dalam satu rumus langsung digunakan kedua-duanya. Nah, ini rumus ini sebenarnya digunakan bisa untuk kategori dipercepat, bisa digunakan untuk kategori diperlambat. Nah, ketika kasusnya itu gerakan GLBB dipercepat, maka rumus yang digunakan nanti pakai tanda plus, positif. Tapi kalau ketemu dengan kasus di mana gerakan benda itu adalah diperlambat, gerak lurus berubah beraturan diperlambat, maka tanda yang digunakan ini adalah tanda negatif atau tanda min gitu. Jadi ketika saya ulangi lagi, ketika ketemu dengan GLBB dipercepat pakai tanda positif, kalau ketemu dengan GLBB diperlambat pakai tanda negatif gitu. Oke, berikut untuk contoh soal. Oke, persiapan untuk dikerjakan ya. Maksudnya dikerjakan saat ini, saat perkuliahan. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Sebuah mobil dengan kecepatan awal 15 meter per sekon melaju dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanyakan berapakah waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 54 meter. Oke, silahkan dihitung dulu. Di situ Bu Caci sudah menuliskan rumusnya yang di slide sebelumnya, gitu ya. Nah, kira-kira berapa hasilnya? Monggo, silakan dihitung dulu. Bu Caci kasih waktu. Sudah ada yang ketemu? Mbak Azza sudah ketemu? Mbak Maya? Mbak Maya? Belum, Bu. Oke, dilanjutkan.
Segera. 3 sekon, Bu. 3 sekon. Oke, ini Mbak siapa? Maya Muaziza. Maya. Oke, Mbak Maya. Yang diketahui apa saja Mbak Maya? Bisa diceritakan dulu. Yang diketahui V0 Berapa? 15 meter per sekon. Mm-mm. Percepatan atau A 2 meter per sekon kuadrat. Mm-mm. Terus S atau jarak 54 meter. Mm-mm. Dan yang ditanyakan waktu atau T. Mm-mm. Langkah pertama, Mm-mm. mencari kecepatan akhir dulu menggunakan rumus yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali AS atau percepatan kali jarak. Mm-mm. Ketemunya? Ketemunya 21 Ya, 21 meter per sekon. Ya, Mbak? per sekon. Iya. Oke. Kemudian? Kemudian karena yang dicari T, maka masukkan menggunakan rumus VT sama dengan F0 plus AT. F atau V? V. VT sama dengan V0 kali V0 plus V0 plus AT. Ketemunya berarti 3. Berarti kan 2T sama dengan 21 dikurangi 15. Adalah 6. Ya. 6. T-nya berarti ketemu 6 per 2 adalah 3. 3 sekon. Yang lainnya bagaimana? Sudah ketemu atau belum? Mbak Vita, Mas Denny, Semua pakai rumus yang kedua gimana, Bu? pakai rumus yang kedua. Oke, ketemunya berapa, Mas? Itu kan dapatnya pemfaktoran. Plus 15T min 54 sama dengan 0. Dari faktor nanti kan bisa diambil. Angkanya dapat 3 sama min 18. Kalau waktu minus mungkin atau tidak? Tidak. Tidak, berarti kan ketemunya adalah 3. Ya, jadi boleh kalau pakai 1 kali rumus, berarti pakai rumus yang kedua 1 kali gitu ya. Itu nanti agak ruwetnya di pemfaktoran. Berarti harus memanfaatkan matematika. Kalau pakai 2 tahap seperti Mbak siapa tadi? Mbak Maya, itu berarti tidak usah memfaktorkan gitu. Kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya ini terkait gerak jatuh bebas atau GJB. Nah, definisinya gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal. Jadi V0-nya sama dengan 0. Kan tidak memiliki kecepatan awal. Namanya juga jatuh bebas, berarti langsung jatuh kan gitu. Nah, percepatan pada gerak jatuh bebas itu sama dengan percepatan gravitasi bumi. Karena dia kan gerakannya adalah jatuh gitu ya. Jadi yang mempengaruhi adalah percepatan bumi. Biasanya kalau di soal itu dinyatakan percepatan gravitasi bumi itu untuk memudahkan 10. Padahal kalau secara real atau sebenarnya itu kecepatan gravitasi bumi kan setiap tempat berbeda dan untuk nilainya pun tidak semuanya itu sama dengan 10. Hanya saja di soal untuk mempermudah itu biasanya pakai percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian waktu tempuh gitu ya, waktu tempuh pada GJB itu tidak bergantung pada massa. Jadi kalau percobaan gitu ya, misalkan kertas yang dibuat rentak, maksudnya yang lebar tetap dibiarkan sama kertas yang diuntel-untel nanti dijatuhkan kan jatuhnya tidak barengan.
lebih cepat yang kertas diuntel-untel. Nah, itu sebenarnya tidak karena pengaruh masanya, tapi karena gesekan udara dengan kertas. Kalau dia tidak diuntel-untel kan lebih banyak gesekan seperti itu. Tetapi yang mempengaruhi waktu untuk jatuh pada GJB itu adalah ketinggian. Nah, rumus pada GJB, karena GJB gerak jatuh bebas itu sebenarnya adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat gitu ya. Maka rumus yang tadi berlaku, ada 3 tadi, itu juga berlaku pada gerak jatuh bebas. Hanya saja untuk A percepatannya itu kita pakai G, percepatan gravitasi, sedangkan untuk jarak S yang awalnya pakai kode S, untuk GJB berarti pakai kode H, ketinggian gitu. Kemudian rumus awalnya kan ini bisa dilihat ya. Rumus awalnya kan VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Nah, ketika dia di GJB berarti A ini berubah menjadi G, kemudian tanda plus minusnya karena dia adalah dipercepat berarti plus, sehingga nanti berubah VT sama dengan V0 plus G kali T, dan karena V0-nya GJB itu adalah 0, berarti VT sama dengan G kali T. Gitu, VT sama dengan G kali T. Kemudian untuk H, nah H ini sebenarnya berasal juga dari rumus yang kedua ini, bahwa S itu sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, karena S berubah menjadi H, kemudian A berubah menjadi G, pakai G, V0 sama dengan 0, berarti V0 kali T ini kan 0, hilang. S ini H, berarti H sama dengan setengah GT kuadrat. Gitu. Ini pakai yang ini. Nah, setengah GT kuadrat. Ini H sama dengan setengah GT kuadrat. Kemudian dari rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Nah, untuk GJB berarti V0-nya 0, hilang. Berarti tinggal VT kuadrat sama dengan, karena GJB, GLBB dipercepat berarti plus, berarti 2 kali G kali S itu adalah H. Berarti VT kuadrat sama dengan 2GH. Tuh. Sehingga rumusnya menjadi 3 ini untuk GJB. Yang pertama adalah VT sama dengan G kali T, kemudian H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat, kemudian VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Itu untuk GJB. Lah, rumus ini diperoleh dari rumus GLBB yang tadi, khususnya GLBB dipercepat, karena GJB itu sebenarnya adalah GLBB yang dipercepat gitu. Lanjut berikutnya ke soal lagi. Misalkan ini ada sebuah bola gitu ya, dijatuhkan bebas dari ketinggian 45 meter. Berarti dia mengalami GJB. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan saat bola ini menyentuh tanah? Jadi ketinggiannya adalah 45. Ini rumusnya sudah Bu Caci tulis di sampingnya gitu ya. Ada VT sama dengan G kali T, ada H sama dengan setengah GT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan 2GH. Yang diketahui dari soal yaitu ketinggian. Ketinggian berarti H. H itu sama dengan 45 meter. Nah, di sini tidak ada keterangan G itu pakai berapa. Bu Caci tambahkan G kita pakai 10 meter per sekon kuadrat untuk memudahkan dalam perhitungan ya. Silakan dihitung berapa T yang dibutuhkan hingga bola ini menyentuh tanah. Oke, monggo Caci kasih waktu untuk menghitung.
3 sekon. 3 sekon. Oke, bagaimana Mbak? Ceritakan, ini Mbak siapa? Maya. Maya lagi. Oke, Mbak Maya, ceritakan Mbak Maya. Karena yang diketahui H, jadi menggunakan rumus yang kedua, H sama dengan setengah G kali T kuadrat. 45 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. 45 sama dengan 5 T kuadrat. T kuadrat sama dengan 9, diperoleh dari 45 dibagi 5. Jadi, T sama dengan akar dari 9. Akar dari 9 sama dengan 3. Jadi, T sama dengan 3 sekon. Ya, jadi T ketemunya adalah 3 sekon gitu ya, diperoleh dari rumus yang kedua gitu. Jadi H-nya adalah 45, sedangkan G-nya tadi Bu Caci bilang adalah 10 untuk memudahkan perhitungan. Berarti 45 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Berarti 45 sama dengan setengah kali 10 berarti 5. Berarti 45 sama dengan 5 kali T kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 45 dibagi 5, yaitu 9. Berarti T-nya adalah akar dari 9, yaitu 3. Yang lainnya bisa ditulis dulu yang sudah disampaikan. Mbak Siti Nurholiso ada apa enggak? Halo, Mbak Siti Holiso. Halo, Bu. Mbak Siti Nurholiso. Holiso atau Holiso, Mbak? Holiso, Bu. Holiso. Mbak Siti sudah ketemu? Belum, Bu. Belum. Kita pakai rumus yang mana, Mbak, tadi kata Mbak Maya? Rumus yang kedua, Bu. Rumus yang kedua. Di mana yang diketahui apa, Mbak, dari soal ini, contoh ini? Ketinggian. Ketinggian pakai simbol apa, Mbak? H, Bu. H, oke. Berarti tinggal dimasukkan ya, hanya 45. Kemudian Bu Caci tadi bilang G-nya pakai berapa, Mbak? 10 meter per sekon. 10 meter per sekon kuadrat. G itu kan percepatan, berarti punya satuan meter per sekon kuadrat gitu ya. Sehingga nanti dihitung T-nya ketemu akar 9 yaitu 3. Gitu ya Mbak ya. Silakan ditulis di buku catatannya. Oke, lanjut berikutnya adalah GVA. GVA itu gerak vertikal ke atas. Oke. Untuk gerak vertikal ke atas atau GVA itu gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Jadi V0-nya tidak sama dengan 0. Kemudian untuk simbol plus minus kita pakai yang minus karena apa? Karena GVA ini adalah GLBB diperlambat. Jadi ketika nanti dia sampai pada titik tertinggi gitu ya, dia akan berhenti sejenak gitu. Kecepatannya menjadi 0, kemudian dia akan jatuh ke bawah lagi atau mengalami gerak GJB gitu. Nah, sehingga rumusnya sama ya, karena dia GLBB berarti tetap menggunakan 3 rumus GLBB yang tadi. VT sama dengan V0 min G kali T, pakai minus sesuai pernyataan Bu Caci bahwa karena dia adalah diperlambat. Kemudian simbol-simbolnya pakai pengganti untuk S adalah H, pengganti untuk A adalah G gitu. Sehingga H sama dengan V0 kali T minus setengah GT kuadrat. Rumus yang ketiga menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2G kali H. Kemudian ini di titik tertinggi, ini kecepatan benda adalah 0. Nah, ketika benda kita lempar ke atas, maka pada titik tertinggi gitu ya,
ketika dia sampai di titik maksimalnya, maka kecepatannya adalah sama dengan 0 dan dia akan bergerak jatuh bebas. Tuh. Sehingga T yang naik itu dihitung dengan rumus V0 per G, gitu ya. Dari rumus yang pertama ini, karena VT-nya adalah 0, jadi pada naik posisi tertinggi kan dinyatakan kecepatannya 0. VT-nya 0, berarti V0 sama dengan G kali T, ya. Sehingga T sama dengan V0 per G. Ini dari rumus yang pertama, ketemu bahwa waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum itu adalah V0 kali G. Nah, selanjutnya dilihat dari rumus yang kedua ini juga bisa. Selain pakai rumus V0 kali G, berarti V0-nya kan sama dengan 0. Nah, berarti V0T 0 ya. Kemudian H ini sama dengan setengah GT kuadrat gitu. Nah, berarti nanti ini T kuadrat kan sama dengan akar dari 2H per G. Dari rumus yang kedua ini, berarti ini T-nya itu sama dengan, bisa dihitung pakai rumus akar 2H per G. Ini T yang digunakan untuk sampai di titik maksimum. Dan nanti pada T ke bawahnya gitu ya, itu juga sama. Jadi T yang diperlukan itu untuk naik mencapai titik maksimum, dan dari titik maksimum sampai ke bawah itu adalah sama. Kita hitung pakai rumus V0 per G atau akar 2H per G. Tuh. Kemudian untuk berapa tinggi maksimumnya, ini bisa dihitung dari V0 kuadrat per 2G. Nah, tahu dari sini ya, dari rumus yang ketiga. Ketiga kan berarti V0-nya kan VT-nya kan 0 ya, berarti 0. Kemudian ini pindah, berarti V0 kuadrat sama dengan 2GH gitu ya. Berarti H sama dengan V0 kuadrat per 2G. Jadi rumus yang Hmak ini, Hmak diperoleh bahwa V0 kuadrat per 2G didapatkan dari rumus yang ketiga. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum untuk naik dan waktu untuk turun kan sama. Itu bisa pakai rumus V0 per G, bisa juga pakai rumus akar 2G, akar 2H per G. Ini diperoleh dari persamaan rumus di nomor yang pertama dan nomor yang kedua. Itu. Berikutnya terkait gerak vertikal ke bawah atau GVB. Kalau gerak vertikal ke bawah itu berarti jatuh gitu ya. Kalau vertikal ke atas kan berarti dilemparkan ke atas. Nah, untuk bedanya dengan GJB sebenarnya kan sama. GVB dengan GJB itu kan sama-sama gerakan ke bawah. Hanya saja untuk GJB itu V0-nya sama dengan 0 karena dia tidak ada kecepatan awal. Sedangkan untuk GVB, gerak vertikal ke bawah, itu kecepatan awalnya V0-nya ada, tidak sama dengan 0. Jadi dia memiliki kecepatan awal untuk bergerak jatuh ke bawah. Gitu. Makanya GJB dan GVB itu berbeda. Bedanya adalah di kecepatan awal. Oke. Definisinya dapat dilihat di slide gitu ya. Untuk GVB itu adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Jadi arahnya sama-sama ke bawah dengan GJB. Hanya saja kalau GVB ada kecepatan awal, GJB tidak punya kecepatan awal. Untuk rumusnya, karena dia jatuh ke bawah ya, dia GLBB. GLBB jenis yang dipercepat, sehingga rumusnya pakai positif, bukan pakai negatif gitu. Kemudian rumusnya tetap sama dengan yang tiga tadi ya. Hanya saja yaitu tadi S nanti sebagai penggantinya adalah H,
Kemudian A digantikan dengan G, percepatan gravitasi. Tuh, jadi rumusnya tetap sama. Oke, contoh yang terakhir, monggo dikerjakan. Ini ada sebuah bola dilempar tegak lurus dari tanah ke atas, gitu ya, dari atas tanah, maksudnya dari tanah kemudian dia dilempar ke atas gitu dengan kecepatan awal itu 20 meter per sekon. Kemudian ditanyakan berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Berarti yang ditanyakan adalah T mak untuk naik gitu ya, dimana nanti pada titik maksimum itu adalah VT-nya sama dengan 0. Oke. Ketemunya berapa? Langsung ketemu ya. Ketemunya berapa yang sudah? Mas Denny berapa, Mas? 2. Mas Denny berapa? Belum, Bu. Belum. Tinggal dimasukkan saja. Di situ kan sudah ada V0. Kemudian tadi sama dengan halnya ya pertanyaan sebelumnya ya, karena G tidak Bu Caci tuliskan, berarti di sini langsung otomatis pakai 10. Berarti T naik itu kan bisa dihitung dari V0 per G, di mana V0-nya adalah 10, V0-nya adalah 20, kemudian G-nya kita pakai 10, berarti 20 per 10, ketemunya adalah 2. Gitu, ya. Sekian, terima kasih untuk pokok bahasan hari ini. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan ke Bu Caci. Bu, saya mau tanya Bu, kalau nanti pas ujian, kan ini kan Ibu kan ngomongnya kan gravitasi itu kan tetap. Semisal Ibu nanti nggak nulisin 10 atau 9 gitu. Terus gimana kalau ujiannya, Bu? Oke. Kalau ujian di UTS-nya Bu Caci atau ngerjakan tugas atau UAS gitu ya, nanti insya Allah Bu Caci tuliskan ketentuannya berapa. Kalau kok Bu Caci lupa tidak menuliskan, berarti otomatis langsung pakai gravitasi, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat gitu ya Mbak. Tapi insya Allah Bu Caci tuliskan gitu. Amannya pakai 10 biar mudah dalam menghitung, maksudnya begitu. Terima kasih. Ada yang lain? Tugas hari ini sudah dibaca belum di kontrak kuliah kita? Sampun, Bu. Sampun. Ngapain? Harus ngapain? Membuat Mind mapping, Bu. Membuat mind mapping terkait pokok bahasan kita hari ini, yaitu gerak benda, khususnya yang dalam satu dimensi, gitu ya. Berarti sudah tahu. Kemudian tugas yang minggu kemarin juga sudah mengumpulkan semua. Nah, untuk membuat mind mapping nanti yang Bu Caci nilai selain dari konten dan atau isinya jelas ya, konten isinya jelas Bu Caci nilai. Kemudian yang Bu Caci buat pertimbangan itu terkait estetikanya. Jadi nanti dibuat sebagus mungkin karena kan berfungsi juga untuk kalian gitu ya, semakin bagus semakin semangat dalam belajar gitu. Inginnya Bu Caci seperti itu. Kemudian untuk mind mappingnya sendiri itu boleh ditulis tangan gitu, boleh juga diketik. Kalian lebih sukanya yang mana? Itu silakan dipilih. Kemudian nanti kalau misalkan ditulis tangan, berarti nanti di foto atau di scan gitu ya, jadi terkumpul di Bu Caci dalam bentuk JPEG atau bentuk PDF gitu. Paham enggak? Ada yang mau disampaikan? Sudah cukup? Sudah paham, Bu. Sudah paham. Oke,
Berarti itu saja untuk hari ini. Silakan lanjut untuk mengerjakan tugas. Kalau bisa ya seperti kemarin ada yang langsung mengumpulkan, jadi habis selesai perkuliahan langsung mengerjakan tugas dan langsung dikumpulkan, boleh tambah bagus. Kemudian untuk batas maksimal pengiriman tugas itu adalah 1 minggu ya, sesuai kesepakatan di kontrak kuliah. Berarti Bu Caci tunggu sampai Sabtu minggu depan gitu. Hanya saja kalau segera dikumpulkan ya tambah bagus gitu ya. Oke, kalau sudah berarti kita akhiri perkuliahan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Kalau ingin melanjutkan mengerjakan tugas juga monggo, silahkan gitu ya. Kita live bersama-sama. Terima kasih. Mohon maaf Bu Caci atas semua kekurangan. Kita akhiri perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.